Halo semua, oke kita ketemu lagi melalui video ini ya. Nah selanjutnya kita ada case yaitu membuat ring buffer pada titik lokasi tertentu. Nah ini maksud maksud dari ring buffer itu adalah eh, area area dari satu titik lokasi yang mau kita lihat. Misalkan seperti ini. Saya coba perjelas dulu ya apa sih itu ring buffer. Nah misalkan kita punya satu titik di sini, misalkan di sini ya. Nah, kita pengen kita sudah mempunyai data-data, misalkan ini adalah map ya. Nah, di sini map. Nah, kita pengen lihat radius selama data-data yang ada di radius di titik ini apa aja sih gitu. Misalkan di sini radius 300, misalkan pengen kita melihat radius 300. Nah, di sini di sini tuh apa aja isinya. Kemudian misalkan kita pengen lihat yang 500, radius 500 atau radius 1000. Nah, kita kita coba pakai map info. Nah, selanjutnya kita buka map info ya. Nah, di sini saya pakai map info yang versi 17. Kalau menurut saya sih kalau map info 17 ini lebih ringan kita pakai, dan dia juga di sininya itu sudah menyertakan lengkap sih ya, tools MBX-nya. Tinggal kita panggil saja dan kita nggak perlu install aplikasi tambahan gitu untuk tools MBX-nya. Oke, kemudian di sini oh ya saya sudah mempersiapkan data-datanya ya. Di sini saya mempunyai ada 10 lokasi, 10 titik lokasi. Nah, di sini saya buat ID dan saya kasih ada name-nya dan longlat. Nah, di sini saya buat di sini site ID dan site name ini lebih menjurus ke engineer telekomunikasi. Nah, di lapangan itu biasanya engineer telekomunikasi menggunakan site ID dan site name, penamaan kolomnya ya. Nah, ini perlu perlu ini kita buat kolom yang namanya long dan lat, karena nanti di map info akan langsung nge-direct ke kolom yang kita define ini, mau itu long atau lat. Oke, langsung saja kita ke map info, kita panggil si file yang tadi kita sudah buat ya. Dari sini bisa open dari sini atau tekan tombol Ctrl O. Nah, ini kita panggil source-nya, address-nya. Oke, di sini kita pilih extension file yang mau kita import. Nah, karena di sini saya pakai CSV, saya pilih yang CSV. Nah, oke. Nah, di sini sudah terimport ya data-data kita. Kemudian, nah di sini kita create point dulu. Jadi kita create, kita pilih spatial. Di sini ada menu create. Oke, kita create point. Kita pilih di sini sesuai file kita. Kemudian di sini projection-nya kita pakai yang settingan long lat yang default, yaitu pakai yang WGS 84 yang biasa rata-rata engineer pakai ya. Ini yang longitude latitude WGS 84. Oke, kemudian kita kasih simbol. Di sini saya menggunakan map info simbol, saya kasih yang ini, terus saya kasih size-nya 9. Nah, ini tadi ya. Nah, di sini nanti si map info akan nge-direct ke kolom sesuai dengan penamaan kita. Ini ada long dan lat. Di sini ada untuk koordinat X, dia akan langsung direct ke long. Oke, nah di sini udah otomatis kita okein. Oke, nah di sini sudah langsung tercreate point ya. Tadi yang lokasi-lokasi yang tadi kita
sudah define. Nah, agar lebih fokus, ini kan ada beberapa tab. Nah, ini kita bersihkan dulu biar lebih enak gitu kelihatannya. Nah, ini kita bersihkan dulu semua, kita close dan kita panggil ulang. Oke. Nah, ini kan lebih tertuju dan lebih fokus ke satu file ini. Oke. Kemudian di sini kita open dulu si editable-nya, kita on-kan dulu si editable-nya, kemudian kita select seluruhnya. Nah, ini kita select. Oke, tandanya udah terselect, berarti dia sini sudah ada titik di tengah-tengahnya ya. Ada tanda di tengah-tengahnya. Nah, kemudian kita kembali ke spatial lagi. Di sini ada buffer. Nah, ini ada menu buffer. Nah, di sini ada buffer table dan seharusnya di sini ada ya. Teman-teman ya, di sini harusnya ada ring buffer. Nah, kalau misalkan teman-teman ketemu seperti ini, wah mana nih menu ring buffernya? Nah, teman-teman bisa dari sini. Kita scroll ini ke bawah. Nah ini, di sini ada tools. Kita ini centang tools ini, dia akan muncul di sini di sudut kanan. Kemudian di sini dia memang belum running. Di sini di menu buffer di sini tadi itu dia tidak ada, itu bukan karena memang nggak ada. Di sini tuh dia karena belum di running oleh kita. Nah, kita panggil saja ya. Di tab menu yang register, kita cari ring buffer. Nah, ini dia ada. Ini kita centang dan kita play. Nah, di sini dia sudah ada. Oke, ini kita close saja. Kemudian kita ulang lagi ya. Kita select lagi, chat. Oke. Nah, ini sudah kita select. Kemudian kita pergi ke menu buffer. Nah, di sini sudah muncul dia. Concentrate buffer. Nah, untuk kali ini kita buat 300 radius 300 meter ya. Ini kita buat 300, kemudian di sini kita pilih yang meter. Artinya 300 meter gitu radius kita. Nah, di sini opsional ya. Ini tergantung kita. Kita mau kasih stylenya bagaimana, itu tergantung kita. Nah, misalkan kita di sini buat warna merah. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian ini kita add. Kemudian di sini kasih namanya. Misalkan ini buffer 300 meter. Nah, ini padnya tadi kita samain aja ke sini. Oke, nah save, kemudian di okein. Nah, ini teman-teman kita udah selesai nih ngebuffer di sini. Nah, ini udah ke buffer. Ini radius 300 meter. Kita lihat mapnya. Nah, di sini dia. Nah, kalau misalkan kita punya data, biasanya di telekomunikasi, engineer telekomunikasi, mereka itu punya data MR measurement report ya, MR. Nah, itu mau itu MR RSRP atau MR CNR atau apa. Nah, di sini kita pengen lihat nih. Ini misalkan di sini itu adalah site. Ini kita kasih dulu distance-nya, oke. Nah, misalkan di sini itu adalah site kita, tower kita. Nah, selingkaran ini, seradius 300 meter ini, bagaimana kualitas si
towernya gitu, sinyalnya. Nah, itu kita lihat jaraknya ini benarnya ini 300 meter. Nah, di sini dia udah benar 300 meter radiusnya. Ini mau ke sini, mau ke atas, itu 300 meter. Ini mau ke dari titik lokasi ini ke bawah juga 300 meter juga sama. Begitu. Nah, oke, cukup sampai di sini tutorial untuk membuat buffer. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Thanks.